Netflix. Khususnya. Sebentar kok Netflix saya kamu. Oke, saya ambil dari sini dulu. Mbak, Ini saya ambil aja. Jadi ada penelitian itu kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada eksperimen, ada deskriptif, ada campuran, ada empiris. Tapi yang banyak kita pelajarin adalah kualitatif dan kuantitatif. Ya. Gitu. Nah, ini kok ada sinyalnya. Karena PPT-nya belum ketemu PPT saya, jenis penelitian. Jadi ciri-ciri penelitian berbagai jenis. Jadi apa sih gunanya penelitian? Penelitian itu adalah untuk menyelesaikan kalau ada masalah, penyelesaian masalah bisa dengan penelitian, begitu ya. Contohnya, nah penelitian jenisnya ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kualitatif itu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam, di mana proses yang makna ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori. Jadi biasanya begini, contohnya saya sudah meneliti penelitian kuantitatif. Contohnya faktor yang mempengaruhi kinerja daripada perawat. Misalnya leadership atau komunikasi kurang bagus. Nah, setelah komunikasi itu kan bermacam-macam komunikasi. Saya ingin mengetahui komunikasi yang apa ya kiranya komunikasi jenis-jenis komunikasi kan banyak. Nah, ternyata
ketemu tuh yang komunikasi yang misalnya kemarin itu komunikasi yang apa namanya horizontal itu yang bermakna dan yang apalagi bottom up gitu kan, itu ternyata lebih efektif. Nah, untuk mengetahui komunikasi yang efektif tadi, kita bisa melakukan penelitian secara kualitatif, menanyakan betul-betul antara pemimpin, antara si pekerjanya, perawatnya dengan leader di ruangannya itu bagaimana untuk komunikasi itu, bagaimana nanti kita ngasih petunjuk pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Tapi guideline-nya saja tidak berupa kuesioner ya, tapi petunjuk untuk menanyakan itu ada. Jenis penelitian ini melibatkan peneliti di dalam peristiwa. Nah, biasanya penelitian kualitatif ini itu respondennya disebut informan. Kalau yang kuantitatif itu responden, tapi kalau kualitatif informan. Ya, diperlukan kedalaman analisis peneliti ketika melakukan riset yang menemukan hasil penelitian. Karena secara umum penelitian kualitatif ini nantinya bertujuan memperoleh data utama dari wawancara. Nah, wawancara kalau penelitian yang kualitatif, saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu, misalnya dengan in-depth interview, wawancara yang mendalam. Biasanya kalau dengan pemimpin-pemimpin atau direktur-direkturnya rumah sakit atau para spesialis nggak punya waktu, biasanya kita memberikan in-depth malahan secara mendalam. Tapi kalau sudah yang banyak orangnya, misalnya staf-staf, pendapat staf-staf, pendapat para karyawan, biasanya kita melakukan FGD, focus group discussion. Ini apa ya? Ini mengumpulkan apa? Ini mengumpulkan apa? Nanti kita bisa merangkum, tetapi tentu saja rambu-rambu yang kaitannya pertanyaan-pertanyaan misalnya tentang performa rumah sakit tidak melenceng begitu ya. Oke. Penelitian kualitatif juga masih dibagi 5 jenis penelitian, yaitu fenomenologi, fenomena, terus ada grounded research, ada etnografik, terus ada penjelasan lengkapnya. Oke. Sekarang apa sih fenomenologi? Fenomenologi adalah fenomena yang artinya peneliti yang melakukan penelitian akan melakukan pengumpulan data melalui observasi dari partisipan atau informan untuk dapat mengetahui fenomena esensial dari partisipan atau dari informan apa yang ada di dalam hidupnya atau sepanjang pengalaman hidupnya, ya. Fenomenologi biasanya suruh cerita, terus kita rekam. Nah, yang kualitatif itu harus ada rekamannya karena misalnya kita penelitian sendiri, in-depth interview, takut lupa kan, supaya etika menanyakan, nah itu biasanya kita izin, mohon ya Bapak kami rekam, karena nanti dalam analisis kalau kami ada kelupaan, kami masih bisa mengulang lagi apa pendapat Bapak Ibu sekalian, misalnya begitu. Nah, penelitian grounded, jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian grounded. Teori yang mana peneliti dapat mengeneralisasi apa saja yang diamati atau dianalisis secara induktif. Teori abstrak mengenai proses, tindakan, atau interaksi dapat dilakukan, dapat didapatkan berdasarkan pandangan informan yang diteliti. Jadi grounded ya. Grounded riset itu bahkan kita itu berusaha menyelamin informan kita. Kadang-kadang kita terjun ke masuk ke daerah tersebut, hidup datang dan malah lama tinggal di situ. Kadang-kadang begitu ya. Grounded research itu berusaha peneliti itu mendalamin malah kehidupannya gitu, masih ikut-ikut dalam kehidupannya, masuk di desa lama gitu sambil ngamatin begitu ya, tentang misalnya ini di rumah sakit ya kita ke rumah sakit,
1 minggu misalnya saya sudah izin tentu saja ya, itu sudah izin untuk mengamati misalnya mau lihat apa ya tentang gitu ya. IGD, nah itu pasien mulai pendarahan sebagainya itu ya. Nah, kalau di IGD itu trias itunya ya, triasenya gitu kan. Kita mengamati saja, nah, ikut di situ 1 minggu grounded ya. Kalau etnografi di dalam jenis penelitian etnografi, penelitian akan melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah. Ya sudah, kita juga melihat kehidupannya dari si informan-informan itu, gitu ya. Kalau ini lokasi rumah sakit ya kita tentang kinerjanya, tentang pendaftarannya, ya, gitu. Kalau studi kasus, penelitian studi kasus mengenal lebih dalam atau memahami secara mendalam mengenai alasan ya tadi ya, ini masih teori-teori saja ya, tapi nanti kalau praktiknya sih sudah gampang. Ada naratif riset ya. Oke. Nah, kalau kuantitatif, penelitian kuantitatif itu nanti Bapak Ibu bisa dibaca metode survei atau nanti disebut cross seksional. Penelitiannya cross seksional, potong lintang, nanti saya liatin ya model-modelnya itu. Potong lintang itu biasanya apa namanya? Variabel independen sama dependen itu diukur dalam satu bersamaan. Contohnya apa? Saya ingin mengetahui apa ini? Ingin mengetahui misalnya kepuasan ya yang sering diteliti, kepuasan pasien terhadap layanan misalnya di IGD atau di poliklinik. Ya sudah, pasien yang datang misalnya baik samplingnya misalnya sampling accidental, ya sudah, pasien yang datang langsung saya tanyain setelah pendaftaran, Suni, Ibu boleh, Bapak boleh sebentar ya, saya mengganggu untuk bertanya-bertanya. Oke, kita bertanya, misalnya 5 menit lah gitu. Sudah selesai, terima kasih. Udah, variabel independen dan dependen diukur dalam waktu yang bersama. Itu metode survei. Ya. Oke. Nah, nanti kalau metode survei ini, penelitian ini cara menghitung besar sampelnya juga tahu yang kita pakai dengan ingat kemarin sudah pernah ujian yang potong lintang, yaitu rumusnya sederhana. Yang 1 titik ingat yang N sama dengan set setengah alfa, ya kan? Set setengah alfa kuadrat dikalikan P dikurangin 1 minus P dibagi D kuadrat. Gitu ya, misalnya gitu. Terus nanti ada metode eksperimental ada 2, ada kuasi, ada dan sebagainya. Terus ada penelitian apa ini? Ada item-item. Penelitian deskriptif, ya, mendeskripsikan saja. Terus campuran, ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya. Nanti di bab 4 saya juga akan mengulang lagi jenis-jenis ini karena jenis penelitian ini nanti masuk di bab 4 ya, metode penelitiannya, desainnya apa yang dipilih begitu ya. Ini saja jenis sekelas ini dulu, apa, sekilas penjelasannya. Ada penelitian empiris dan sebagainya. Itu ya. Oke. Nah, sekarang saya stop share. Saya kasih scan.
penelitian. Sebentar ya, saya lihat di saya mengambil epidemiologi dulu. Saya punya Oke, ada nih. Oh, nggak usah. Iya, oke. Dan nah, rancangan studi. Rancangan studi. Lebih lanjut. Nggak ada rancangan studi. Rancangan studi. Nah, ya, rancangan studi. Oke. Saya menggunakan rancangan studi epidemiologi. Tadi sudah. Ini rancangan studi. Ada deskriptif dan analitik. Yang ini cross-seksional, studi kasus, kohort. Nah, ini ya, studi observasional itu ada deskriptif dan analitik. Kalau intervensi ada, kalau di rumah sakit nanti ada studi ini ya, intervensi misalnya apa. Nah, contohnya yang sekarang tuh kan ada semua rekam medik harus elektronik. Intervensinya semua menggunakan elektronik. Sebelum menggunakan elektronik ada kecepatan nggak dalam layanan. Jadi penelitiannya before dan after gitu ya. Nah, ini studi observasional. Nah, deskriptif studi untuk mendapatkan riwayat misalnya dari penyakit. Ini kalau untuk epidemiologi ya, mendapatkan untuk faktor risiko, misalnya kita faktor risiko di manajemen dan sebagainya, atau penyebab daripada kinerja tidak bagus gitu ya. Bisa untuk deskriptif, meskipun deskriptif saja, kita bisa untuk evaluasi pelayanan, bisa untuk perencanaan ya. Gitu. Contohnya misalnya data di medical record, datanya deskriptif saja, contohnya jumlah kunjungan pasien per hari berapa, begitu kan? Terus juga apalagi kunjungan pasien sudah, studi kepuasan yang deskriptifnya saja, misalnya berapa persen orang yang pasien tidak puas, itu kita bisa melakukan apa namanya, sudah bisa bikin perencanaan. Itu studi yang apa namanya, cross seksional. Ya. Ini yang ini.
Oke, nah, ini studi deskriptif ya. Deskriptif berguna untuk pengenalan misalnya tentang manajemen epidemiologi penyakit ya, memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan kelemahannya kita tidak ada kontrol, jadi ya tidak bisa hipotesisnya gitu ya, hubungannya nggak bisa melihat hubungan. Nah, kalau yang analitik menganalisis determinan atau faktor yang menyebabkan kinerjanya tidak bagus, atau faktor resiko dan sebagainya ya. Oke. Nah, analitik ini ada survei, survei atau studi cross seksional. Moga-moga ada ininya desainnya. Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Kalau tatap muka enak ya bisa saya tulis nih gambarnya. Jadi banyak mahasiswa penelitiannya cross seksional studinya potong lintang, di mana variabel independen dan dependen diukur dalam waktu bersamaan. Contohnya tadi kepuasan, faktor yang mempengaruhi kepuasan daripada pasiennya. Puas tidak puas di layanannya. Nah, layanannya mungkin yang biasa teorinya siapa tuh Pak Suraman atau apa, tentang kehandalan, tentang apalagi eh, empati, gitu kan, respon, nah dan sebagainya, gimana terhadap apa namanya kepuasan pasien. Ini tadi survei, terus ini kelemahannya ada, rancangannya observasional, arah penyelidikan non kegiatan penelitian, oke. Termasuk rancangan observasional, rancangan ini sederhana menjawab pertanyaan penelitian, oke. Mempelajari distribusi karakteristik dalam populasi, keuntungannya praktis, lebih murah, menggambarkan frekuensi, kejadian, kebutuhan pelayanan, mempelajari beberapa outcome atau variabel dependen, dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Ya, oke. Kelemahannya kita tidak bisa mengendalikan extraneous atau confounding, lebih lemah karena biasanya studi cenderung tidak inkonsisten. Sering sulit menentukan apakah faktor penyebab mendahului akibat, gitu kan? Apakah penyebab kinerja tidak baik itu karena kepemimpinan, ya? Karena apa? Diukur kepemimpinan sama eh, kinerja itu diukur dalam waktu bersamaan, cross seksional kan, potong lintang. Ya, oke. Kalau untuk yang outcome-nya jarang, maksudnya itu kalau kita mengukur apa yang tentang misalnya error dalam apa ya media atau kejadian yang apa ya kejadian yang tidak apa diinginkan gitu ya, misalnya biasa kan kematian-kematian karena operasi dan sebagainya itu kan jarang ya, itu nggak cocok kalau penelitian cross seksional. Kalau kepuasan cocok karena sering terjadi, kinerja juga sering terjadi, cocok. Tapi kalau yang outcome-nya, dependennya itu jarang, jangan pakai cross section. Nanti ujinya bisa yang kuantitatif, bisa dengan chi-square gitu kan. Ini kan studi kuantitatif tadi ya. Bisa dengan chi-square, bisa dengan, maksudnya bisa yang sekarang garis besarnya bisa non-parametrik dan parametrik, gitu saja ya. Nah, komponen ada jumlah sampling, ada desainnya, ada pertanyaannya, ada wawancara. Sampling itu mengumpulkan subjek, ini tahapan-tahapannya. Terus ada tujuan studinya dan biasanya sampelnya lebih besar. Studi ini sampelnya besar. Kalau sampelnya enggak besar,
tadi inkonsisten nanti jadinya. Keuntungannya, ukurannya, pasti pengumpulan pengolahan, apa sih? Oh. Kalau cross seksional itu pasti apa? Sampelnya lebih besar dari kasus kontrol. Ini kalau epidemiologi kan begitu. Kalau terus data rekamedik itu betul-betul data yang komplit sekali kan, semua diisi dari individu pasien, bisa kita bikin agregatnya juga bisa. Nah, nanti kita bisa melihat angka-angka untuk risiko, yaitu odds ratio, bisa risiko, kalau ini odds ratio saja, cross sectional itu odds ratio. Dan kalau ini apa non parametrik ya. Kalau yang parametrik kita bisa menggunakan R, ingat korelasi, dan juga bisa mengenakan, ingat pelajaran parametriknya, koefisien determinasi. Oke. Ini karena berkait-kait ya. Nah, desain yang lainnya kasus kontrol. Kasus analitik ini bersifat backward. Studi case run, asumsi kelompok kontrol. Kalau mau ada yang bertanya silahkan ya. Nah, kalau kasus kontrol ini ada kasusnya dulu. Misalnya kasusnya apa? Kasusnya orang kinerjanya tidak bagus. Pasti kontrolnya lihat staf-staf yang bagus. Misalnya begitu. Kenapa ya dia bisa bagus? Yang ini tidak bagus. Kenapa ya? Terus kenapa ya pelayanannya di ini cepat, tapi di sini kok tidak cepat? Gitu kan? Bisa juga. Jadi ada case-nya dulu. Atau terjadi misalnya apa ya, nasokomial dan sebagainya itu ya. Yang banyak kasus kontrol itu kemarin penelitian apa ya? Oh, yang tepat waktu. Dalam penelitian triase tepat waktu dan tidak tepat waktu, terus keterlambatan dalam apa ya, refer gitu, ke bangsal gitu, untuk rawat inap dan sebagainya. Terus ada lean management yang itu juga bisa dengan kasus kontrol. Ya. Ada case-nya dulu ya. Nah, ini skemanya kalau case kontrol, ini ada populasi, ini ada, kalau ini berarti ada case-nya. Jadi misalnya contohnya kasusnya dulu, nanti kita kontrolnya harus sama juga ya. Oke. Ini skemanya. Untuk mendapatkan investigasi kasus tadinya, gampang di rekamedik aja. Kita pakai data sekunder. Data di rekamedik kita bisa analisis. Tinggal ngambil, minta dong kasus-kasus. Contohnya kemarin itu ada yang seksosesaria untuk mencari cost efektif dan efisien. Seksosesaria dibandingkan yang menggunakan antibiotik satu antibiotik 2. Udah pakai data sekunder saja. Terus ada lagi yang efisien dengan bedah. Contohnya ini, bedah elektif, satu pakai antibiotik, satu tidak pakai antibiotik, ternyata lebih efisien. Ya, efisien dan tapi efektif, tetap tidak ada ya, apa istilahnya, infeksi dan sebagainya. Ini kasus dan kontrol ya. Oke. Nah, itu kalau epidemiologi ya, kasus kalau kita langsung pakai medical record saja. Atau mau ya, iya, bisa carinya kita di medical record atau di survei yang sudah ada, tinggal kita cari kasus dan kontrolnya. Terus
jenis lagi kohort. Nah, kohort, kalau kohort juga di rekamedik. Contohnya misalnya yang apa nih? Eh, yang kohort itu kemarin apa ya? Ada yang ngambil misalnya yang pasien-pasien yang terlambat dirujuknya, lama. Maksudnya dari IGD lama masuk di apa namanya late apa gitu ya, tertunda gitu kan. Ya langsung yang tertunda itu tadi dicari kausalitasnya ke belakang karena yang backward. Tapi kalau kohort yang ke depan itu kita cari faktor risikonya. Mau lihat faktor risikonya. Contohnya misalnya tentang apa ya, absensi juga bisa ya, tentang absensi orang yang sering sakit kita ke belakang karyawan kita yang sering sakit ada apa gitu kan. Terus juga tentang apa nih, yang kalau ke depan, kalau kohort yang prospektif kita tahu, misalnya nih yang kohort prospektif misalnya kita mau evaluasi dokter-dokter nih atau perawat-perawat yang sudah dilatih ikut pelatihan, gimana cara penanganan triasenya lebih cepat, lebih terampil, ada manfaatnya tidak, bisa gitu ya. Kita sudah pernah dia kita lihat, misalnya yang dia pelatihan kita lihat saja, kita nggak intervensi, kita lihat saja yang pelatihan dengan yang tidak, cara tata laksananya gimana, nah gitu ya. Oke. Nah kalau eksperimen gampang. Ini sudah, cohort sudah. Intinya di situ nanti ini bisa. Nah, kalau intervensi eksperimen ada dua, ada kuasi eksperimental, ada apa lagi ya? Ada yang randomisasi. Tapi biasanya kalau di manajemen itu banyakkan kuasi. Contohnya nih, dengan pemakaian rekamedik elektronik. Sebelum menggunakan rekamedik elektronik itu bagaimana kinerja daripada DPJP, perawat, benar nggak mengisinya itu. Terus juga misalnya dengan online, pendaftaran online, pengaturan untuk dokter-dokternya dan sebagainya, spesialisnya, ada korelasinya nggak? Antrian segala. Itu bisa. Jadi mengevaluasi. Kalau kuasi eksperimental, kan kontrolnya apa si pasiennya atau si karyawannya sendiri atau itu nggak perlu ada kontrol karena dia sudah kontrolnya diri sendiri itu kuasi. Tetapi bisa juga kalau mau yang intervensinya itu pakai randomisasi, misalnya banyak karyawannya ya bisa juga, gitu ya. Nah ini kan saya menggunakan penelitian epidemiologi dan lebih rinci, tapi kalau manajemen biasanya cuma sampai intervensi atau kuasi tadi. Kalau intervensi misalnya begini, satu diberikan paparan intervensi tadi, misalnya satu diberi pelatihan. Tapi yang satunya sudah ada kan dananya tidak banyak. Misalnya ada yang tatap muka, ada yang daring, ada yang luring. Ada lagi yang oke, dikasih aja buku-bukunya, SOP-SOP-nya tanpa penjelasan, yang satu dengan penjelasan, ya kan, biar baca. Atau penjelasan dikasih buku, satunya buku saja, misalnya gitu kan. Itu di manajemen-manajemen itu, terus apalagi apa ya, yang bisnis kemarin dulu tuh yang apa pakai Blue Ocean, banyak sekali sih yang
teori-teori tentang manajemen baru begitu ya. Oke. Nah, tapi juga ada yang penelitiannya yang tadi itu kualitatif itu selain kita menggali dalam-dalam, juga yang model kayak SWOT analysis begitu kan, itu kan kita cuma menanyakan, tetapi juga setelah menanyakan tentang SWOT analysis, misalnya kekuatan peluangan organisasi kita ini bagaimana, begitu kan? Saya rasa Bapak Ibu juga sudah mempelajarinya tentang SWOT analysis dan juga nanti penentuan dengan balance scorecard itu ada yang penelitiannya demikian untuk strategi dari bisnis di rumah sakit ini. Nah, itu kan tetap pakai angka-angka juga ya, meskipun kualitatif tapi pakai angka-angka untuk membobotkan begitu kan, tetap pakai angka untuk ranking itu tetap angka. Meskipun itu penelitiannya, analisisnya kualitatif tapi deskriptif saja, tidak analitiknya, tidak mendalam begitu. Oke. Nah, itu jenis-jenis penelitian. Nah, sekarang membuat judul penelitian. Nah, saya sebetulnya ada teorinya nih. Judul penelitian itu ada dua yaitu PICO dan VEGO. Ya, dan judul penelitian tidak boleh dari 15 kata ya kalau nggak salah gitu. Ada di template-nya. Kalau mau lihat template-nya itu di Jurnal Marsi ya. Sebentar saya buka Jurnal Marsi. Itu ada template-nya. Sebentar. Cek lagi Jurnal Marsi ya. Untuk judul kayaknya ada. Karena habis ini Bapak Ibu sudah menentukan judul penelitian. Asli. Sekarang Jurnal Marsi ya. Bapak Ibu boleh buka semuanya Jurnal Marsi, Urindo. Tolong buka semua. Jurnal Marsi. Bapak Ibu sudah buka semua jurnal kita. Sudah buka Bapak Ibu semua jurnal kita? Jurnal Marsi Urindo, Jurnal Manajemen Administrasi Rumah Sakit Indonesia. Sudah buka Ibu. Ya, oke. Bapak bisa lihat di artikel template. Oke. Sudah bisa Bapak Ibu kebuka semua? Artikel template-nya. Oke. Di sini systematic writing, layout. Ini kalau ini template untuk manuskrip ya. Ada kok judul paling banyak 15 kata gitu ya. Nah, kalau teorinya judul itu ada PICO dan PECO. Kalau gitu saya harus pakai ini saja. Word yang baru ya. Buka Word. Template baru. Oke.
Nah, judul ada Pico dan Peko. Ini judul yang bagus, harus mengandung Pico dan Peko. Kalau P itu artinya apa? P sama dengan population. Oke. Terus I artinya apa? Intervention. Ini kalau penelitiannya eksperimental tadi ya. C ada komparatif. Terus O harus ada outcome-nya. Outcome-nya. Ya. Oke. Atau outcome itu sama apa? Dependent variable. Gitu ya. Dependent variabelnya. Variabel. Oke. Populasi ya populasi. Intervensi komparatif ya sama dengan perlakuannya. Atau ya faktornya ya. Faktornya. Intervensi ya gitu ya. Intervensi komparatif perlakuannya, intervensi perlakuannya. Ini komparatifnya, perbandingan perlakuan. Komparatif perbandingan. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Boleh? Ada ide? Yang PICO, studi intervensi? Silahkan yang ada ide, yang mau penelitiannya eksperimen. Ada? Siapa? Dokter Bambang? Dokter Yandiko? Dokter Yeni? Atau siapa lagi? Saya belum, Bu. Ada. Belum, Prof. Siapa yang mau eksperimen? Siapa? Kita coba ya. Outcome-nya berarti pengaruh ya. Misalnya pengaruh ya. Pengaruh sistem. Kan kita bikin sistem ya. Pendaftaran online. Pendaftaran online pada pasien. Pengaruh sistem pendaftaran online pada pasien terhadap pengaruh pendaftaran online sebelum dan sesudah pengaruh pendaftaran online. Pengaruh kecepatan kali ya. Pengaruh kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan, outcome-nya misalnya kecepatan pelayanan terhadap sistem pendaftaran online sebelum dan sesudah apa Pak? Di manajemen nih Pak. Studi intervensi ini biasanya. Misalnya sistem ya, pengaruh sistem pendaftaran online sebelum dan sesudah, ini kan perbandingan. Sebelum dan sesudah penerapan sistem gitu ya, sebelum dan sesudah pengaruh sistem pendapatan terhadap
kecepatan toh, misalnya kecepatan layanan pasien di misalnya IGD. Sudah benar nggak judulnya? Pengaruh sistem pendaftaran online sebelum dan sesudah diterapkannya gitu ya. Diterapkannya pada pasien gitu ya, terhadap kecepatan layanan pasien. Jadi ada outcome-nya, ada perbandingan intervensi, ada populasinya. Gitu. Ini eksperimen. Sekarang yang tidak eksperimen itu PECO, bedanya P-nya sama population, terus E-nya exposure atau faktor risiko, atau independent variable. Independent variable. Oke. PECO, C-nya tetap komparatif perbandingan. Perbandingan. O-nya tetap outcome. Contoh di judul, apa ini? Anda Bapak udah punya ide? Studi observasional? Contohnya? Apa nih? Contohnya? Faktor yang, apa nih? Misalnya, apa ya? Paparannya apa ya? Paparannya faktor risiko. Contohnya apa ya? Harus ada ini eksposure risiko. Kepemimpinan, kepemimpinan yang apa nih? Kepemimpinan yang baik dibandingkan kepemimpinan yang kurang baik. Oke. Pada ruang perawatan misalnya ya. Apa ruang perawatan ruang perawatan rawat inap, ruang perawatan pengaruh kepemimpinan yang baik pada ruang perawatan pada ruang perawat inap, pada perawatan pada perawat kali ya, pada perawat aja, populasinya perawat aja, pada perawat misalnya di ruang rawat inap, kepemimpinan baik dan tidak baik, kepemimpinan yang baik dibandingkan kepemimpinan yang kurang baik pada perawat ruang rawat inap berpengaruh jadi ya terhadap kinerja perawat. Misalnya tentang kepemimpinan, faktor pajanannya. Silahkan nanti, Pak Sis, ini meeting apa?
Jadi, Bapak Ibu, tugas yang akan datang itu membuat judul. Nah, membuat judul daripada penelitian dengan konsep tadi ya, PICO dan PECO. Sebentar, ada yang mau bertanya silahkan. Tetapi berdasarkan masalah, situ dong. Ada yang bertanya Bapak Ibu tentang pertemuan ini tadi tentang RPS, terus jenis-jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan kualitatif tadi ada banyak sekali, tetapi yang sering terjadi kualitatif itu berdasarkan fenomena, ya kan, yang ada, masalah yang ada di lapangan, jarang yang etnik, jarang budaya. Tapi siapa tahu mau tentang budaya, kan banyak sekali loh sekarang budaya-budaya manajemen. Contohnya di Rumah Sakit Pelni itu pakai budaya Kaizen. Apakah dengan budaya Kaizen itu efektif, efisien untuk inovasi daripada perawat-perawatnya dalam petugas maupun dokter, mau semuanya ada hal inovasi dalam pelayanan ke pasien dan sebagainya itu bisa aja. Banyak sekali. Silakan, karena Bapak Ibu nanti minggu depan mempresentasikan dengan judulnya, masalahnya apa, makanya mengambil penelitian judulnya itu. Kalau sudah nanti judulnya itu, nanti untuk melengkapinya, mencari penelitian orang lain 2 minggu lagi dengan aplikasi Mendeley, ya. Nanti kita ajarin aplikasi Mendeley, Bapak Ibu bisa lihat judul penelitiannya dan judul paper-paper yang ada di jurnal-jurnal, terutama kita ngambil jurnal kita dulu, Marsi. Nanti kalau tidak ada, kita ngambil jurnal yang di aplikasi Mendeley. Ada bertanya, silahkan Bapak Ibu. Kesulitan membuat judul penelitian, karena judul penelitian ini kalau Bapak Ibu sudah bisa menentukan, nanti sudah outputnya proposal, gampang di semester 3. Bahkan cepat nanti ya, bisa langsung penelitian dan sebagainya di residensi. Untuk part studinya bisa penelitian juga di situ gitu ya. Dan nanti tidak kesulitan. Banyak ini yang sudah akan maju proposal ya, karena proposalnya memang sudah mantap gitu ya. Oke. Ada yang bertanya, Bapak Ibu silahkan. Nanti bahannya saya kasih. Kebetulan PPT-nya kok tadi nggak ketemu, nanti saya rasa ada di sini, nanti saya bagikan. Terus bukunya kami juga punya buku, tapi yang buku bagus itu penelitian bagus tentang manajemen, penelitian manajemen. Karangannya Firdaus. Tapi nggak tahu deh online ada nggak ya. Kita belinya, saya kemarin belinya di Malaysia gitu. Tetapi nggak masalah, penelitiannya simple, nggak ada yang sulit. Yang penting habis ini nanti pelajaran setelah judul, kami nanti akan membuat bab 1 setelah itu. Ada yang bertanya, Pak Bambang mau meneliti apa? Di rumah sakitnya banyak masalah apa yang mau dituntaskan? Bisa dibikin penelitiannya? Silakan Bapak. Mohon izin Prof, ini masih belum sempat memikirkan judulnya Prof. Ini segera mencari, tapi sekarang di Maluku Prof, di Ambon Prof. Oh, di Ambon. Siap. Oh ya, sedang. Kalau tapi kan selama di Ambon kan cuma tugas itu luar ya, Dok ya? Iya kan? Mohon maaf Prof, sinyalnya putus-putus di Ambon kurang bagus. Oh ya sudah, kalau gitu yang posisi ada di Jakarta. Siapa nih? Oh,
Aduh, sebentar. Baterai lo mana? Baterai lo. Saya baterai lo sebentar. Ada nggak ininya di sini? Colokannya. Oh ya, ada di situ ya. Sebentar. Sambil cek. Nggak apa-apa di sini saja. Ah, saya di sini letak. Sini, Rik. Cepat. Let's go. Sini. Ya, sebentar. Rik, tempat duduk, Rik. Pinjam. Oke. Gimana, Dok? Siapa yang sudah punya masalah? Oh, Dokter Hizbullah kah? Gimana, Dok? Di rumah sakitnya nanti soalnya judulnya itu. Nanti kalau belum ada judulnya ya nanti 2 minggu lagi semuanya harus kumpulkan judulnya. Nggih, Prof, mohon maaf, kami lagi di Brimoporong, Prof. Wow, sedang Nggih, keliling. siap, kami monitor mengenai Oke, judul masih belum pikir, Prof. Nggih, siap. oke. Dokter Rivaldi, halo. Siapa yang sudah punya judul? Oke, yang sudah punya judul siapa nih? Dokter Adi, Dokter Riz, apa? Siapa yang kira-kira sudah punya masalah di rumah sakitnya? Apa ini keuangannya misalnya nggak ada break even point apa? Tapi enggak kalau Bayangkara sudah disuplai terus ya. Jadi selalu ada terus, sudah anggarannya sudah ada. Dokter Nelson, gimana Siap, Prof. Bayangkara di Medan gimana, Dok? Di Medan. Di Bandung sekarang, Prof. Oh, sekarang di Bandung. Siap, Oh, Prof. pindah tugas. Siap, Prof. Oh, di Bandung sekarang. Gimana nih? Udah berapa lama, Dok, di situ? 2 bulan, Prof. Masuk 3 bulan, Prof. Siap. Wah, baru 2 bulan ya. Tapi sudah lihat apa SWOT-nya di situ? Sudah, Prof. Jadi begini, Prof. Mohon izin. Ya. Kami mohon bimbingannya, Prof. Jadi sebenarnya salah satu keunggulan rumah sakit TNI Polri itu harusnya adalah esprit de corps, Prof. Semangat kebersamaan. Itu yang mungkin karena dia ada hierarkinya, jadi itu yang tidak dimiliki oleh rumah sakit di luar TNI Polri. Esprit de corps, semangat kebersamaan. Tetapi 10 tahun terakhir ini, Prof, karena memang SDM-nya Polri itu rumah sakit Polri itu terbatas, sehingga rata-rata rumah sakit Bayangkara itu paling banyak sepertiga personilnya itu yang anggota Polri maupun PNS Polri. Selebihnya itu adalah PHL atau tenaga kontrak, Prof. Sehingga the corps itu sudah mulai luntur, Prof, gitu. Meskipun selalu ditularkan, selalu diajarkan, selalu ditransfer gitu, tapi kurang. Sehingga tentu kalau rumah sakit Bayangkara itu secara umum, Prof, ya, bersaing dengan rumah sakit swasta seperti beberapa rumah sakit swasta lah yang sudah cukup kayak Mayapada, di Bandung Siloam. itu loh, rumah sakit terkenal itu ya. Aduh, saya udah ke situ lupa. Aduh, kok bisa lupanya? Rumah Santosa. sakit swasta, Prof. Santosa bagus ya. Santosa bagus, Boromeus juga bagus, Prof. Bagus. Nah, harus bersaing kan. Nah, siap, Prof. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi sarana prasarana mungkin agak susah rumah sakit Bayangkara itu mengimbangi, Prof. Tetapi dari sisi kualitas SDM-nya, kecepatan layanan, loyalitas itu yang sebenarnya salah satu
indikator keunggulan Rumah Sakit Bayangkara pada umumnya. Tapi itu Oke, dulu, Prof, oke. 10 tahun yang lalu. Nah, Hmm. ini yang kami lihat bagaimana peran pimpinan membangun esprit de corps yang Oke. terhadap seluruh SDM untuk meningkatkan kualitas layanan. Apakah itu kecepatan layanan, apakah itu kualitas layanan gitu, Prof. Jadi ini yang kira-kira fenomena yang ingin kami angkat, peranan pimpinan korps atau semangat kebersamaan untuk memberikan layanan yang prima. Oke. Layanan yang prima di Berarti Rumah Sakit Bayangkara. Saya kira begitu, Prof. ya, berarti dependennya layanan prima. Betul, Prof. Ya. Tujuan akhirnya Terus dependennya adalah layanan prima, Prof. intermediate-nya tadi the corps kebersamaan. Ya, esprit de corps, Prof. Ya. Itu intermediate-nya. Terus faktornya tadi leadership ya, Dok ya. Intermediate-nya tadi esprit de corps, Prof. Ya, intermediate-nya. Nah, udah bikin itu. Nanti mungkin ada salah satu contohnya, itu contohnya apa? Leader tadi sebagai apa, Prof? Izin, Prof. Independent variable. Nah, judulnya jadinya kepemimpinan akan mempengaruhi dari kepemimpinan kepemimpinan akan apa ya, yang tadi apa kebersamaan ya. Esprit de corps. Kepemimpinan yang mumpuni, nah gitu kan. Kan perbandingannya tentu saja kepemimpinan yang tidak mumpuni, gitu kan. Siap. Ya, Prof. Terhadap korps itu akan berpengaruh terhadap layanan prima terhadap pasien. Nanti layanan prima kita ambil, ini studinya kuantitatif saja, Dok. Siap. Nanti layanan prima itu ada SOP-nya kan, Dok? Betul, Prof. Betul, Nanti Prof. kita tanyakan pada karyawan-karyawan ini tentang layanan prima sudah dilakukan atau belum. Nanti itu ada kuesioner-kuesionernya. Terus selanjutnya lagi kebersamaan juga kita ada indikator-indikator corps tadi. Terus independennya ada leadership-nya. Pasti di teori kan ada inputnya, itu pasti ada sarana prasarana gitu kan, Dok. Ada kepemimpinan, terus ada lagi motivasi dan sebagainya, macam-macam itu banyak. Nanti di teori kita baca semuanya, tapi kenapa ngambilnya leadership-nya gitu ya. Itu bisa dijustifikasi. Nah, judulnya itu saja, Dok. Terus nanti kita bisa searching di internet dengan judul itu. Banyak-banyak orang lain sudah teliti, tapi khususnya di fokusnya Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bayangkara. Ada nggak yang sudah teliti? Kalau ada, belum, kita cari jurnal di internasional. Siap, Prof. Gitu ya. Oke. Jadi mohon izin, Prof, yang dependen variabelnya itu adalah layanan prima, independen variabelnya itu adalah leadership, kemudian intermediate-nya adalah esprit de corps. Iya, gitu aja. Kan dokter mau menyoroti kepemimpinan, tidak nyorotin yang lain lagi. Kepemimpinan dan esprit de corps, Prof. Jadi sebenarnya yang sekarang sudah mulai turun gitu, Prof, adalah esprit de corps-nya, semangat kebersamaan, Prof. Semangat, siapa tahu dengan kepemimpinannya mungkin sudah bagus. Tapi kenapa ini nanti kita akan ada faktor lain lagi, mungkin ditambahin motivasi. Motivasi, siap. Tambahin communication. Komunikasi, ya kan? Nanti kan ada komunikasi itu kan ada top down, ada bottom up, ada horizontal, ada diagonal, gitu kan, Dok? Terus motivasi. Terus ada lagi insentif. Insentif itu ada insentif gaji, ada insentif apalagi dan sebagainya. Bonus, gitu kan. Prof. Terus ada komunikasi tadi sudah, insentif itu apa, motivasi, apalagi. Ya sudah itu saja. Kalau insentif memang korelasinya positif terhadap motivasi kerja, Prof. Jadi
insentif itu dapat meningkatkan motivasi kerja. Ah, Siap, terus Prof. tapi nanti kita cari teori tentang kebersamaan, Ya, esprit de kan? corps, Prof. Semangat Cari kebersamaan. teori kebersamaan. Ya itu nanti cek. Nah, itu udah. Nanti kita dapat udah itu saja, Dr. Siap. Dr. Siap. Nelson Siap. begitu. Terima kasih, Prof. Makasih. Ada yang lain, kita masih 2 menit lagi. Nanti ada tambahan tadi terlambat sedikit, nggak boleh juga. Kalau masih ini bisa bertambah. Oke, siapa lagi? Dokter Irma sudah punya ide? Dokter Irma sudah punya? Dokter Nelson udah bagus, nanti cepat selesai nanti dok. Izin Prof, belum ada Prof, masih Ah. dipikirkan lagi nih Prof. Di rumah sakit di bagian apa, Dokter Irma? Di bagian rawat jalan Prof. Nah, rawat jalan ada masalah apa? Kunjungannya bagus? Layanannya cepat? Alhamdulillah ya, Pasien pelayanannya puas? cepat Prof. Yang masalah apa? Tidak ada masalah selama ini? Tidak ada antrian? Antrian ya ada, tapi antrian alhamdulillah masih terkendali Prof. Terkendali, oke. Resume rekamedik dengan klaimnya bagus, BPJS-nya Aman Prof. aman, reimbursenya berarti tidak ada masalah. Siap Oke. Prof. Apakah semua poli-poli rawat jalannya demikian? Kalau untuk tergantung poli yang ada dokter kan kita ada dokter mitra, mungkin terkendala untuk itu saja Prof. Kalau dokter yang memang full timer cepat Prof. Tapi kalau itu kan kita tergantung dari jadwal dokter mitranya Prof. Nah, itu selama ini kan di Indonesia tuh hampir waktu tunggu. Dokternya karena beberapa praktikal. Apakah, tapi ada sekarang rumah sakit itu tidak ada masalah dengan dokternya. Karena memang menggunakan sistem, pokoknya layanan pagi, dokter yang bisa pagi. Tidak ada dokter yang tidak bisa datang, harus jam 7 datang, sampai jam sekian datang. Itu ada rumah sakit strict. Terus ada yang dia sore. Memang dia bisanya sore dan datangnya memang cuma sore. Dan ada lagi yang malam. Nah, itu sehingga pasien mau datang malam, mau datang sore, mau datang pagi, terlayani semua. Memang jumlah dokternya banyak jadinya. Siap, Prof. Apakah Ya. di Bayangkara, di rawat jalannya juga demikian? Benar, sama sekali tidak ada masalah. Kinerja perawatnya bagus, DPCP bagus. Siap, Nah, selama ini masih cek lagi ya. Siap, Prof. Nah, kalau semua sudah bagus ya nggak perlu diteliti karena untuk cari solusinya gitu ya. Apakah semua rekam mediknya sudah lengkap, semuanya diisi sehingga reimbursenya atau klaimnya tidak ada masalah dengan BPJS-nya gitu kan. Terus misalnya ada nggak pelayanan geriatri terpadunya sudah terpadu misalnya begitu sehingga orang lansia itu tidak usah kemana-mana sekali datang di situ sudah dilayani, labnya dekat, semuanya bukan labnya dekat, labnya setelah ambil darah langsung bisa langsung ke laboratorium, lansianya nggak usah kemana-mana misalnya ya. Terus juga mau periksa penyakit dalam, dokternya siap juga di situ, mau rongsen juga dan apakah sudah demikian atau belum, begitu ya. Dokter Irma di mana? Di rumah sakit pusat apa Bayangkara, di Palembang, Prof. Oh, Palembang ya. Nah, Ya, cek Prof. lagi ya dok ya. Oke. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Masukannya, Prof. Ada lagi? Ada lagi siapa? Dokter Andika? Dokter Ais? Halo? Siapa lagi? Izin Dokter Prof. Ais. Ya. Gimana nih Dokter Is? Gimana di bisnis rumah sakitnya lancar-lancar? Alhamdulillah. Apa yang mau teliti? Apa yang mau diteliti?
di rumah sakitnya? Nah, mungkin nih, kan sekarang kan ada dari BPJS kan mewajibkan untuk fingerprint pada pasien-pasiennya. Mungkin saya kan untuk mengambil itu dok, caranya gitu. Nah, fingerprint pasien BPJS. Fingerprint. Fingerprint. BPJS. Fingerprint. Oh, Ya, untuk kan apa dok? baru mulai tanin. Kan agak sulit kan, dia Pendaftaran. harus datang pendaftaran ya, untuk fingerprintnya pendaftaran pasien. Oh, belum online, belum kayak model imigrasi untuk kayak paspor. Saya daftar, tinggal jam gitu enggak? Oh, pakai finger gitu, daftar enggak, sendiri terus ya, tunggu. verifikasi data benar itu orang yang sama dengan kartunya gitu dok, Prof. Oh, yang mandiri itu ya. Fingerprint Oh, ya pasien terus BPJS. gimana? Kan selama ini pasien datang tuh yang mendaftarkan kan keluarganya, nanti datang pasiennya sudah langsung ke dokter langsung kan. Nah, dengan adanya fingerprint, pasien harus fingerprint dulu di mesin, di alatnya, di pendaftaran, baru bisa layanin. Nah, ada kesulitan apa enggak gitu ya? Ya, agak kesulitan jadi repotin pasien gitu istilahnya. Ya, boleh nanti. Itu sebetulnya menyangkut tentang kepuasan juga ya. Dia bisa saja nggak puas karena sulit, mau finger, mau apa gitu ya. Jadi, nah nanti tinggal faktor-faktor lain ya. Iya, cepat. Boleh itu nanti. Kayaknya saya ada contoh deh nanti. Coba aku contohin ya. Ya, Itu dokter Is ya. Oke. Ya. Ada lagi sama? Terima kasih dokter Is. Dokter Sama-sama, Cindy. Prof. Ya, siapa yang sudah nih? Amides. Oh, dokter Ezi Septiani Pak ketuanya. Siap, Pak Prof. ketuanya. Siap, Prof. Gimana? Sudah punya judul? Siap. Izin, Prof. Rencana terkait permasalahan bor yang ingin saya teliti, Prof. Izin. Bornya gimana? Misal di suatu rumah sakit kita terkait analisa terhadap faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi bed occupancy rate di suatu instansi atau suatu bagian tertentu di rumah sakit Bayangkara, Prof. Izin. Ya berarti kalau bor kan rawat inap ya. Ya, Prof. Dokter Step di Bayangkara mana? Izin, Prof. Saya di Polres Paklawang, Prof. Oh, Polres. Ya, siap, Prof. Kalau Polres kan nggak di rumah sakit ya? Itu bukan di rumah sakit, Prof. Izin. Di mana itu? Tapi masuknya? Kalau spesifiknya ke rumah sakit Bayangkara yang terdekat rumah sakit gitu Bayangkara nanti Palembang, ya? Prof. Iya, Prof. Oh, Palembang juga Kak. Siap, Prof. Dokter Sadi ya. Siap, Prof. Ya sudah nanti cari masalah saja ya. Siap, Kalau Prof. bornya, lihat bornya. Bornya bagus nggak? Siap, Karena Prof. Nanti sudah ada kan indikator bor 70 sekian, itu bisa istilahnya apa ya, efisien layanannya dan sebagainya. Boleh nanti dilihat bornya, mau lihat bornya, bor saja, tidak TOI-nya, length of stay-nya gitu, enggak. Siap, Prof. Sejauh ini baru terpikir yang terkait itu aja, Prof. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan selanjutnya, Prof. Izin. Itu untuk melihat efisien dari pelayanan. Ingat pelajaran statistik kan Siap, sudah Prof. melihat Beber Johnson itu toh. Siap. Bisa diterapkan itu. Oke. Siap, Prof. Makasih Dokter Siap, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ada lagi siapa? Karena tadi sedikit terlambat, makanya saya tambahin jamnya. Dokter Esi sudah. Tadi Dokter Yogi ya? Yoga apa siapa Yogi? Yoga apa siapa tadi? Dokter Susi di sini enggak ya? Dokter Enggak, Susi. Prof. Dokter Susi di sini? Enggak, Oh, ini Prof. Dokter Bambang. Wah, sudah Iya, bagus sinyalnya. Di mana nih? Ambonnya di mana sih, Dok?
Ambonnya, Prof. Mohon izin, di Tantui. Oh, Tantui, Ambon. Oh, di mana itu? Dekat apa? Itu Tantui di kota, mohon izin, Prof. kota, Di kota. Kan pinggir ada menuju kampung Pasir. di atas dan di bawah itu apa lupa Oh, namanya. iya, di bawah, Prof. Di pinggir Teluk, mohon izin, Prof. Oh, Teluk ya. Bagus tapi Teluk Ambon. sinyalnya. Tapi Nggih, Dokter Bambang kan Ilang Timur. ini temporary saja kan? Enggak, Prof. Kalau temporarinya penugasannya sekarang di Maluku, Prof. Mohon izin. Oh, udah dipindah semua nih. Siap. Kemarin Surabaya ya, sekarang Maluku di Ambon dong ya. Siap. Kemarin Banjarmasin, Prof. Oh, Kalimantan Banjarmasin ya. Selatan. Siap. Sekarang di Ambon ya. Wah, ikannya banyak tuh, gede-gede, enak tuh. Siap, Prof. Nggih, Prof. Tambah gemuk. Siap. Sudah berapa bulan, Dok? 3 bulan kurang lebih, Prof. Oh, sama 3 Dokter bulan lebih. Nelson tadi ya, Siap. 2 bulan di Bandung beliau. Siap, Prof. Telegram yang sama, Prof. Oke, sekarang dari Ambon. Nanti tambah gemuk, ikannya gede-gede soalnya di Ambon. Siap, Prof. Kami Ah, tunggu, Prof. Gimana, sudah Di Ambon. SWOT? 3 bulan sudah SWOT di situ? Siap. Salah. Apa nih? Kekuatannya apa di hospital bisnisnya sini? Mohon Kelemahan izin. dan Kebetulan kalau sekarang kami di Bidokesnya, Prof. Tapi karena enggak ada istilahnya personil, kebetulan Karumkitnya juga masih kosong sehingga merangkap sebagai PLT Karumkit juga. waduh. Nggih. SWOT-nya ya SDM utamanya, Prof. Kesulitannya kita, keterbatasan SDM. Nggih. Keterbatasan ya. Nggih. Pasiennya banyak ya, Dok? Kalau dibandingkan di Banjarmasin sebelumnya agak jauh, Prof. Tapi ya alhamdulillah lumayan termasuk kan, mohon izin. Kan kayaknya Itu. penduduk di bawah pantai di pulaunya itu kan banyak sebetulnya, nih. Benar ya? Betul. Betul, Prof. Kurang dari 200 meter, kurang lebih 200 meter ada Siloam, Prof. Dengan gegah perkasa, mohon izin. Tapi kami tetap eksis, mohon izin. Itu. Oh, iya, Siap. iya. Itu. Ya, tapi kan BPJS moga-moga aman semuanya. Amin. Ya Nggih, sudah, Prof. nanti Dokter Bambang kan kalau memang lama di situ ya penelitiannya di situ saja kan, Dok ya. Siap, Prof. Nggih. Nah, oke, sip ya. Jadi baru nanti lihat kekuatannya apa, kelemahannya apa, masalahnya misalnya di SDM apa yang kurang. Nanti apakah karena merekrut itu kan tidak mudah. Kalau Betul. bisa diperbolehkan kontrak ya kontrak penduduk lokal saja, ya kan? Siap. Tidak sulit begitu. Pelayanannya juga bagus, menghidupkan orang-orang di daerah tersebut. Siap. Ya. Nanti dilihat aja itu ya, Dok ya, karena dokter nggak apa-apa, tapi Dokter Nelson tadi sudah bagus tentang korps. Kalau Dokter Bambang nanti SDM-nya tentang apa, kinerja atau tentang apa. Siap. Nggih. Makasih, Dok. Oke. Iya, Prof. Mohon izin, masih, Prof. Makasih. Yang lain? Nah, ini kalau Ambon sudah jam 9. Yang Papua ada nggak, Papua? Papua ada nggak di Papua? Oh, Papua nggak ada kita, Prof. Ada ya? Ada, tapi lagi sekolah di Jakarta. Oh. Dr. Andika. Dokter Andika, mana Ya. Dok? Dokter Andika nih sedang sekolah. Sekolah apa, Dok? Jabatan? Istilahnya, Prof, istilahnya kalau kita karir untuk struktural, istilahnya sekolah lanjutan perwira, Prof. Mohon izin. Oh, gitu ya, Dokter Andika ya. Oke. Nah, moga-moga nggak terganggu ya. Untuk nanti ini pembelajaran udah apa nih judulnya nanti ini. Oke. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, siap-siap. Karena 2 minggu lagi sudah semuanya ada judul, dikirim ya di kami, gitu tetap itu tugas.
dikirim by email dokter. Wah, dokter Bambang di Maluku nggak apa-apa, nggak ada masalah untuk mengirimkan tugas nanti dok ya. Semua dikumpulkan jadi satu saja supaya saya bisa ngeceknya gampang. Judul dan judul juga moga-moga tidak ada yang sama, tidak boleh sama memang. Dan selanjutnya kita pelajaran yang akan datang sudah membuat bab 1. Dan sebentar nanti saya ada perbaikan enggak untuk petunjuk membuat tesis, itu juga bisa menjadi acuan juga begitu. Nanti materi-materi saya berikan habis pembelajaran ini ya. Karena tadi PowerPoint saya yang sudah saya bikin kok nggak ketemu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Absensi dok, tatap semua, outcam, kamera. Mohon di absen dok semuanya kamera. Atau Pak Sam ada? Siapa yang bantu Pak Sam? Nggak ada ya? Siapa hostnya ya? Dr. Rezi, mohon bantuan. Oh iya. Siap, Komandan. Ya, untuk foto dok semuanya bisa on cam. Tolong on cam semua ya. Soalnya ini ada momonep kita. Mohon izin, para komandan, rekan-rekan, on cam, mohon izin. Izin, Komandan. 1, 2, 3. Lagi izin, Komandan senior. 1, 2, 3. Oke, siap. Izin, Prof. Ya, sudah. Oke, terima kasih Dokter Sep ya sebagai PC. Selamat berjumpa 2 minggu. Nanti sebelum kita pelajaran sudah di ini ya. Judul sudah dikirimkan ke kami. Nanti betul atau tidak nanti kami bisa langsung perbaikan di judul. Terima kasih, saya akhirin. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Nanti materi saya kirim ya ke Dokter Sep. Dan selanjutnya semuanya nanti saya minta ada petunjuk tesis juga sudah mulai dapat supaya memudahkan begitu ya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat semua. Om Santi Santi Om. Terima kasih, Prof. Nah, terima kasih, saya Li. Kayak capture sendiri ya itu buktinya kan yang masuk. Hah? Kayak yang coba capture sendiri yang ada layar ada yang itu. Bukan lah ya, hostnya yang capture. Enggak, maksudnya kalau yang pas nggak kelihatan dan bisa kirim bukti aku masuk kan tadi lagi rebah. Enggak sih. Aman, Dr. Anom. Yang penting sehat dulu. Semangat, ya. Ya, Bang. Oke. Mas Bambang ditanya mau menetap di Ambon atau sementara. Mohon izin, kami live para komandan sehat semuanya. Ya. Semangat Dr. Anam ya, lekas sembuh insya Allah. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum. Balikpapan nggak ke Jakarta? Ngapain? Ada. Kenapa, Mas? Nggak ada undangan ke Jakarta. Masuk Bitkespol kan.
Bingung mau ngirim apa, dikasih adanya Bintara. Perwira aja gak ada, terus bingung. Akhirnya ngirim ASN sing sekalian nemoni keluarga. Siap. Dokter Andika lagi ujian apa gimana nih Dokter Andika yang? Tanya pindah Padang tuh Mas. Hah? Enggak, dedet nih. Ini Andika lagi kayak selapa atau udah selesai? Pindah Padang tuh. Enggak, dedet. Karungkit Padang. Pindah Padang ya. Wah,